Ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses perjalanan dalam belajar hari ini, hari Sabtu. Oke. Saya buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dari sama yang buat udah. Baik, terima kasih disampaikan. Kita menginjak acara yang ketiga, yaitu acara ini, penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan daftar riwayat hidup moderator. Profil pribadi. Nama lengkap, Putri Nursinta Dewi. Tempat tanggal lahir, Grobogan 9 September tahun 2003. Alamat, Dusun Gising, Desa Merandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Nomor telepon 0812 2884 2151. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Email putrinursintadewi1@gmail.com. Status mahasiswa. Riwayat pendidikan, yang pertama ada SD 03 Ngerandu, SMP 1 Sukodono, SMA 1 Sukodono, dan UIN Raden Masaid Surakarta. Pengalaman, pendiri Lembaga Bimbingan Belajar Himawari Les Privat, pengajar atau tentor untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, juara 3 Lomba Sains tingkat kabupaten, beberapa tulisannya dimuat di media massa, dan yang terakhir, menjadi Duta Wisata Kabupaten Grobogan tahun 2023. Selanjutnya, acara saya serahkan pada moderator. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kepada yang terhormat, kepada pemateri Bapak Ahmad Juremi MPD, yang kami hormati Ibu Ellen Indrasari MPD, dan teman-teman yang telah bergabung pada seminar kewirausahaan dengan tema bersinergi meningkatkan kualitas mahasiswa dalam berwirausaha. Langsung saja kita akan memasuki kepada inti acara pada seminar pada pagi hari ini. Saya akan membacakan CV dari pemateri. Profil, nama Ahmad Juremi MPD. Tempat tanggal lahir, Bekasi 27 Mei 1988. Riwayat pendidikan terakhir, S1 Unindra PGRI Jakarta 2012. S2 UHAMKA Jakarta 2023. Pengalaman berorganisasi yang pertama, Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2014 hingga 2007. Yang kedua, Sekretaris PDPM Kabupaten Bekasi 2020 sampai 2023. Yang terakhir, Karang Taruna Kecamatan Setu 2019 sampai 2023. Yang terakhir, pekerjaan. Yang pertama, founder Loker Guru Jabodetabek 2020 hingga sekarang. Yang kedua, Mitra Sabana Fried Chicken 2014 hingga sekarang. Yang ketiga, guru SMA Ibnu Hajar Boarding School Jakarta 2019 sampai sekarang. Dan yang terakhir, manajer koperasi Ibnu Hajar 2020 hingga sekarang. Teman-teman bisa lebih dekat dengan pemateri mengunjungi Instagram @aajuremi, di Telegram @aajuremi, dan yang terakhir dapat menghubungi kontak WhatsApp di 0856 8717 906. Langsung saja kita sambut pemateri pada seminar kita kali ini kepada Bapak Ahmad Juremi.
kami persilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terdengar suara saya ya, jelas ya? Ya, terdengar, Pak. Oke, Baik, sangat jelas Bapak. baik yang saya hormati Ibu Ellen selaku Kaprodi Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Indonesia UIN Surakarta. Yang saya hormati teman-teman semua, panitia dan peserta seminar kewirausahaan. Selamat bergabung semuanya, mohon izin dan salam takjim, salam kenal saya kepada teman-teman semua. Ini agak sedikit grogi nih Bu, karena langsung nyambung begitu. Nggak tahu nih di kemarin tuh dari humasnya itu menghubungi salah satu grup saya begitu. Karena saya di samping wirausaha juga punya komunitas ataupun jejaring sosial di lowongan kerja gitu, lowongan kerja guru khususnya, karena aktif ataupun ya sebagai pendidik juga seperti itu. Baik, mohon share screen-nya saya atau dari Mbak Putri nih, PPT-nya. Kalau saya boleh, bisa langsung. Jadi kalau Sabtu mereka libur, Bapak. Oh gitu. Jadi Baik, pada di kampus-kampus semua ini, cari wifi wah, ini, Pak. Iya, pantas nih ya. Berarti nobar ya, nobar. Ya. Sebentar ya, ini ke share. Belum share screen. Tak kirim grup ya. Dari saya juga nggak apa-apa, Mbak Putri, dijadiin admin aja nggak apa-apa, biar cepat udah dibuka kok ini. Iya, semuanya. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sudah bisa belum? Dijadiin admin dulu. Terlihat tidak? Sampun terlihat, Bapak. Belum terlihat ya? Sudah. Sampun. Sudah. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada MC Mbak Putri Nursinta Dewi dan teman-teman semuanya. Idealnya itu dihidupkan ya kameranya gitu ya. Kemarin kalau musim pandemi juga ketika tidak dihidupkan kamera nih, maka itu tadi kata Ibu Ellen tuh nilai gitu. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah dibacakan CV saya sekilas. Izin berkenalan kembali, nama saya Ahmad Juremi. Nama pena atau nama panggilan di jejaring sosial bisa Jerumi atau @ajuremi begitu. Nah, teman-teman, dalam tema kali ini saya tidak tidak panjang ataupun saya ingin membuka paradigma teman-teman ya tentang berwirausaha. Khusus tema kita adalah meningkatkan kualitas mahasiswa dalam berwirausaha. Baik teman-teman, sebelumnya mohon izin tadi juga saya mau klarifikasi begitu ya, bahwasanya tadi tepatnya sih founder, bukan founder ya, tapi mitra, ataupun saya tuh sebagai sama kayak waralaba yang lain begitu Bu ya. Jadi
Sabana ini sistemnya waralaba, Ibu Ellen. Begitu. Nah, waralaba ini alhamdulillah sudah banyak sekali cabangnya. Ya, kalau misalnya saya sudah ngirim ke salah satu panitia begitu tentang proposal bisnis Sabana Precikan begitu. Jadi teman-teman bisa join atau teman-teman atau saudara, tetangga dan lain sebagainya yang ingin berwirausaha misalnya lewat Sabana silakan. Jadi amannya adalah ketika teman-teman ingin berwirausaha, teman-teman itu sudah lihat ya, sudah melihat kira-kira bendera yang kuat ini apa sih gitu. Ya artinya ketika kita melihat makanan, kira-kira makanan yang bagus ini apa nih? Dan sudah banyak ada di mana-mana begitu. Nah, kebetulan di tahun 2014 saya bergabung dengan Sabana Precikan, alhamdulillah sampai sekarang. Seperti itu. Kembali ke materi teman-teman. Meningkatkan kualitas berwirausaha. Nah, kemudian yang kita atau pertanyaan saya adalah ketika kita melihat ya atau kita melihat seseorang, kita ingin berusaha, biasanya kita tuh melihat seseorang yang biasanya lebih dari kita begitu. Nah, coba teman-teman bayangin atau pikirkan salah satu tokoh begitu ya ataupun orang ya yang kita sukai atau kita ingin mencontoh dari dia begitu. Dan kita itu kenapa kita suka sama dia? Kenapa kita memilih dia sebagai panutan kita? Nah, setiap orang pasti punya ya. Kita simpen ya teman-teman ya. Nanti ini di akhir seminar akan saya tanyakan satu-satu. Nah, teman-teman dalam sebuah hadis bahwasanya hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Begitu ya. Adapun hadis ini katanya hadis ini dhaif, tapi tidak dipungkiri bahwasanya berwirausaha itu atau berdagang itu lebih jelas ketika teman-teman ingin tanda kutip ya punya penghasilan cukup seperti itu. Itu perlu kita pegang tuh. Benar sekali bahwasanya ternyata hendaklah kalian tadi berdagang karena 10 ya dari pintu 7 dari rezeki itu adalah berdagang. Kemudian teman-teman ya ternyata panutan bisnis nih. Nah ini panutan sekali lagi tokoh tadi. Panutan bisnis saya pribadi ya terutama ketika kita membaca sejarah bahwasanya di Indonesia pendiri Muhammadiyah baik Nahdlatul Ulama itu adalah seorang tokoh wirausaha, tokoh bisnismen. Siapa dia? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Dia punya semangat yang luar biasa yang kemudian ditularkan kepada murid-muridnya ya. Jadi setiap hari Jumat atau misalkan setiap kajian Al-Maun itu ya dalam sebuah sejarah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memerintahkan muridnya ataupun jamaahnya untuk mencari anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan pengusaha batik dan kain pada saat itu. Bahkan habis semua hartanya untuk berdakwah. Begitu pula dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau adalah teman ataupun rekan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian di grassroots atau di akar rumput itu dakwahnya berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dakwahnya lewat pesantren. Nah, dari pesantren, pengajian. Jadi dia setiap hari Selasa itu katanya dalam sebuah buku karangan Iko Santosa, itu dia tuh meliburkan setiap hari Selasa untuk apa? Untuk belajar berdagang santrinya setiap hari Selasa. Ya, kemudian lagi Abdurrahman Ibnu Auf 44 sebelum Hijriah, 32 sebelum Hijriah, kemudian di tahun 584 wafat nilai di tahun 652 wafat nilai kekayaannya 6 berapa ini ya 6 triliun atau 6 pokoknya luar biasa banyak sekali. Dan Az-Zubair Ibnu Awam nilai kekayaan saat wafat 3 triliun bahkan lebih seperti itu. Ya, jadi luar biasa ketika kita melihat tokoh Islam
terutama kita lagi bisnis wirausaha Islam, ya benar tadi ya, orang-orang Islam itu ketika dia berdakwah itu punya mental atau punya usaha yang sangat luar biasa sehingga dia bisa mempengaruhi orang tuh. Kita bisa berdakwah sama orang ketika perut dia lapar, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nah ini PR buat teman-teman semua ya. Jadi ternyata dakwah itu juga perlu yang namanya modal ataupun tadi ya punya sesuatu hal yang kita bisa lebih gitu ya. Kemudian teman-teman mohon izin kembali, ini salah satu jejaring saya di Sabanaku ya, Sabana Perecikan itu di tahun ini 2023 sudah ada 3.000 outlet. 3.000 outlet ya Ibu Ellen. Jadi luar biasa, banyak sekali, nggak hanya di Surakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi di Jabotabek ya banyak sekali. Di luar Pulau Jawa yang masih kurang begitu. Kemudian juga saya salah satu founder Loker Gulu Jabotabek. Nah, jadi ini teman-teman kalau mau nyari uang, ini gampang sekali teman-teman sekarang. Teman-teman bisa aja sekarang buka misalnya apa ya, info Surakarta atau update Surakarta atau apalah itu namanya, yang kemudian itu teman-teman kan nanti banyak yang nge-tag, merepost berita ataupun laporan dan sebagainya. Dan itu ketika followers teman-teman ya banyak, sampai misalnya 15.000, 100.000 Kak dan lain sebagainya. Wah, itu orang lain nitip iklan ya, nitip post aja gitu, itu bayar. Pun dengan saya banyak sekali di luaran sana yang punya tentor, yang punya apa namanya lembaga pendidikan. Ketika kita ingin ngepost di Instagram, yaitu ada jasa postnya begitu. Jadi itu tadi ternyata nyari uang di Instagram itu bisa gitu ya, ada ya. Tuh ya. Jadi salah satunya silahkan teman-teman branding diri teman-teman nih. Nah, nanti akan sedikit kita diskusikan ya. Kemudian ini Instagram saya di Juremi ya, itu followersnya sedikit Ibu karena masih di privat sampai sekarang. Jadi kadang banyak yang apa namanya nge-add gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ini salah satu proposal yang nanti mungkin saya sudah kirim di panitia, nanti bisa di-share ke teman-teman. Ini Sabana, apa itu Sabana Perecikan itu dulu itu berdirinya tahun 2006. Foundernya atau pendirinya Bapak Haji Samsalis. Ya, Sabana itu dalam istilah Sumatera, Padang ya, artinya Sabana sebenarnya. Jadi gitu. Jadi usaha kaki lima yang rasa bintang 5 gitu kalau kata Pak Haji Samsalis. Jadi kata beliau itu ada quotes yang luar biasa, jadilah pengusaha penikmat proses, bukan sekedar pengusaha penghasil, penikmat hasil atau profit, dan niatkan aktivitas bisnis bagian dari ibadah. Itu kata Haji Samsalis. Benar sekali. Jadi ketika kita nilai kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya nanti akan diikutkan ya, akan semua dibantu begitu. Dari sejarah, visi dan misi ya nggak perlu saya bacakan. Jadi ketika teman-teman punya usaha itu harus benar-benar punya goal yang harus dicapai. Nah, ini nanti akan saya bahas ya. Kemudian lokasi Booth Sabana, Sumatera, Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak tadi, kurang lebih dari 3.000 outlet. Ya teman-teman, ini sharing pengalaman saya. Betul kata Ibu Ellen bahwasanya kehidupan teman-teman itu bisa kenyataan itu setelah lulus lulus kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah. Itu baru kita tuh bisa masuk kehidupan yang sebenarnya. Benar sekali. Saya lulus SMA 2006 Ibu Ellen. Nah, berarti bisa ketebak ya usianya berapa kira-kira. Nah, lulus kuliahnya 2012, jadi saya nunda 1 tahun, dan dari kuliah saya tidak sepeser pun minta uang sama orang tua saya. Kecuali ini, kepepet, artinya tidak punya ongkos gitu. Artinya SPP segala macam itu alhamdulillah sendiri begitu. Kemudian di tahun 2008 ya, ini tepatnya ketika lulus kuliah mau masuk di bangku kuliah, saya itu join yang namanya bisnis waralaba beneran, tapi ini mah lucu. Maksudnya apa? Nyari orang ya, bisa dibilang multi level marketing. Mungkin teman-teman udah pernah tahu
udah pernah mendengar istilah multi level marketing. Apaan sih itu Pak? Ya gitu ya. Jadi multi level marketing itu teman-teman, kita itu nyari orang buat bisnis, buat ngajak bisnis kita, usaha kita. Saat itu saya usaha kesehatan gitu ya. Jadi wah luar biasa ketika itu. Nah, saya belajar dari situ teman-teman. Belajar ngomong, belajar mempengaruhi orang, buat janji, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih di bawah saya itu ada 50 orang ketika itu. Bayangin, saya seusia saat itu 17 tahun punya tim 50 orang. Wah, luar biasa ya. Tapi luar biasa di sini teman-teman, ternyata yang namanya bisnis itu ada ataupun MLM tadinya ya, ada yang namanya titik jenuh ya. Dan akhirnya di tahun 2009-2010-an cuma 1 tahun saya itu sampai bintang 5. Jadi itu istilahnya ada bintang-bintang dulu itu ya. Jadi kalau misalkan jadi bintang sekian dapat kapal pesiar, dapat mobil. Nah, di situ tuh saya tuh belajar begitu. Oh iya ya ternyata gitu. Tapi luar biasa ternyata tidak seindah harapan gitu teman-teman. Dan akhirnya berguguran. Tapi dari situ saya belajar sekali lagi. Di tahun 2012 saya menikah. Nah, di tahun 2019 sampai 2023 sekarang ya, saya itu di tahun 2019 waktu pemilu 2019 kemarin karena aktif di organisasi di Karang Taruna, di organisasi masyarakat, kemudian diikutkan untuk menjadi panitia KPU saat itu. Ya, jadi luar biasa di satu kecamatan bukan kabupaten, di satu kecamatan saya jadi panitia 2019 yang pada saat itu banyak sekali panitia-panitia yang berguguran. Ya, artinya memang benar-benar capek di situ gitu. Kemudian di tahun 2019 saya jadi mahasiswa pasca sarjana dan di tahun 2022 kemarin 2021 saya diamanahi jadi manajer koperasi di sekolah Ibnu Hajar. Teman-teman boleh browsing Ibnu Hajar Boarding School ya, yang itu ada di Jakarta Timur. Itu luar biasa. Sekolahnya baru ada di Jakarta saja, tapi namanya boarding ya, dan banyak sekali istilahnya anak menteri, anak jenderal yang sekolah di sini karena sekolahnya luar biasa juga, bayarannya lumayan. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar juga di situ. Jadi silahkan teman-teman bisa buka Ibnu Hajar Boarding School nanti ketika sudah selesai. Nah di tahun 2012-18, oh ini kelewat, saya itu istilahnya wirausaha atau dagang ya sambil ngajar waktu itu ya. Jadi dibuka 2014, saya join di Sabana 2014, kemudian sambil ngajar juga, dan karyawan saya ya, karyawan di booth itu ya, itu keluarga saya, bibi saya, paman saya ya, yang kemudian berkembang mempunyai 6 cabang outlet di daerah Bekasi kabupaten ya. Kemudian dari situ saya belajar juga bahwa manajemen dan lain sebagainya gitu ya, merekrut SDM ya, ternyata luar biasa sekali teman-teman. Ketika kita menghadapi orang itu tidak seindah harapan tadi ya, maka itu tadi wajar keluar masuk karyawan dan lain sebagainya ya. Di tahun 2014 sampai sekarang juga saya masih aktif di ngajar. Kemudian Sabana siapa yang ini Pak, siapa yang jaga, siapa yang dagang? Ada ya, udah ada itu insya Allah itu karyawan kita atau mitra kita ya. Bagaimanapun orang yang ikut dengan kita ya itu merupakan aset buat kita. Artinya kalau nggak ada karyawan kita nggak bisa jalan usaha kita. Jadi mau nggak mau kita juga harus fasilitasi dia, baik honornya, kemudian dan lain sebagainya lah harus kita cukupi gitu ya. Nah itu nanti silahkan teman-teman yang sharing. Saya udah bisnis nih, tapi saya jaga sendiri. Kemudian kadang jenuh dan lain sebagainya. Seperti itu biasanya. Ya. Harus mau nggak mau teman-teman harus berani bayar orang, ya berani bayar ataupun ngasih ongkos buat usaha kita nih biar usaha kita tetap berjalan. Itu mungkin sharing teman-teman ya dari sharing kehidupan saya ya, dari tahun pas lulus SMA kemarin 2006 sampai 2023 sekarang. Kemudian teman-teman betul sekali, wirausaha itu sangat penting bagi mahasiswa. Ada 7 lah yang saya tulis di sini. Ini teman-teman juga pasti ketika kemarin di materi kewirausahaan pasti sudah punya nih manfaat dari wirausaha
Di antaranya 7. Yang pertama meningkatkan kreativitas, ya. Benar sekali teman-teman. Kreativitas teman-teman di sini diuji, ya. Jadi jangan jangan monoton begitu ya, harus kreatif begitu ya. Pun begitu dengan Sabana. Sabana nggak hanya ayam goreng doang, ternyata ada burgernya, ada saus gepreknya, ada saus selada hitam dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ngikutin kompetitor, ya, kalau kita nggak ngikutin kompetitor, maka kita akan kalah begitu ya. Yang kedua harus mengembangkan inovasi, jelas inovasi tadi ya, mengembangkan. Kemudian melatih disiplin. Kedisiplinan itu sangat penting teman-teman. Teman-teman janjian sama calon prospek, calon pelanggan, atau misalkan nih nawarin misalnya jualan teh tarik misalnya. Nah teman-teman tuh pengen nawarin teh tarik teman-teman ke temennya gitu kan, ya harus ditepatin jam 9 ya harus jam 9 harus datang, disiplin begitu ya, jangan molor sekali lagi. Jadi yang paling penting adalah ucapan kita tuh ya harus benar-benar direalisasikan, jangan cuma jam 9 tapi nanti molor gitu, apalagi sampai di cancel, wah itu udah kecewa. Pun dengan kita buka toko ya, ini teman-teman sekali lagi. Buka toko teman-teman jam misalkan setiap hari, misalkan dari jam 7 sampai jam 6 sore atau maghrib. Itu harus konsisten teman-teman. Jangan buka jam 6, nanti bukanya jam 9, mundur lagi jam 8 gitu ya. Jangan seperti itu. Harus misalkan jam 8, udah jam 8 terus gitu. Jadi orang mau beli ke toko kita itu, oh ini mah udah nutup, balik lagi dia ke orang lain, pasti kabur gitu pelanggan kita ya. Kemudian melatih tanggung jawab, jelas. Kemudian sifat jujur ini wajib buat kita selaku muslim ya, orang Islam, memiliki sifat jujur. Jadi yang namanya dagang tuh harus jujur. Jujur artinya gimana? Ya bukan berarti ini modalnya saya 2.000, saya jual 4.000, bukan diomongin itu hasil modalnya, bukan seperti. Jujur artinya takaran ya teman-teman. Kalau misalkan takaran dagang sekilo ya sekilo begitu ya, jangan dikurangin gitu. Ya, pokoknya berkaitan dengan kejujuran dan tadi ya harus benar-benar kita itu dagang itu benar-benar profesi style kita gitu. Kita udah suka sama dagang ini. Misalkan sekarang saya Ibu Ellen suka sama jam G-Shock misalnya. Saya koleksi awalnya tuh satu, kemudian jadi banyak. Wah, ini ya udah gitu kan, akhirnya dijual gitu. Ternyata jam G-Shock, jam Casio itu ya, itu second-nya juga masih lumayan harganya gitu. Itu jadi hobi kita jadi penghasilan buat kita, itu kan luar biasa teman-teman. Apalagi nih Mbak Putri misalnya atau yang lain suka dipoto ya kan, suka suka dipoto, suka instagramable banget gitu loh. Nah suatu saat jadi model ya kan, dipoto dibayar, kan enak luar biasa itu gitu ya. Nah teman-teman nih kira-kira harus berpikir nih, kira-kira apa ya saya sudah punya kelebihan apa gitu. Kemudian melatih mandiri, jelas. Kemudian komitmen untuk kompetensi. Artinya kita benar-benar berniat untuk mengasah kemampuan kita, ya, mengasah keahlian kita. Bahwasanya kompetensi kita itu ya harus digali gitu, ya. Tadi misalkan teman-teman jurusan bahasa Indonesia ataupun pendidikan, sama, saya juga bahasa Indonesia. S1 saya bahasa Indonesia, S2 sama begitu. Tapi kok bisa dagang Pak? Ya bisa gitu, karena saya punya komitmen untuk usaha saya begitu. Dan ketika saya pernah nggak dagang Ibu, pernah nggak ngajar itu hampir 2 tahun Ibu, hampir 2 setahun setengah lah kurang lebih. Jadi qadarullah waktu itu saya merawat orang tua ya, jadi benar-benar di situ saya tuh dagang, fokus dagang usaha saya aja, Sabana ketika itu. Nah nanti akan saya sedikit ceritakan. Nah teman-teman, ini ketika kita ingin berwirausaha, ada 5 langkah sedikitnya ya teman-teman ya. Silakan bisa dibaca mungkin. Yang pertama itu kita itu harus punya goal teman-teman. Goal itu artinya impian ya. Jadi fokus pada satu titik begitu ya, impian. Nah biasanya impian itu kalau kata buku Robert Kiyosaki itu ataupun kita selaku guru itu ada program itu, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini teman-teman nih, pasti teman-teman udah tahu. Misalnya, saya nanya sama panitia, ketua panitia, ini RTL atau tindak lanjut wirausaha setelah ini apa? Pasti ada jawabannya dong. Oh Pak,
akan membuat bla 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 misalnya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi jangka pendeknya apa nih kita ketika memulai usaha? Jangka menengahnya seperti apa dan jangka panjangnya bagaimana ya. Jadi harus fokus. Yang pertama kita harus fokus. Kemudian juga kita mencoba untuk ketika kita udah punya penghasilan ataupun usaha kita udah punya berpenghasilan, kita itu mencoba untuk kita visualisasikan. Visualisasikan artinya teman-teman dulu ketika di tahun 2027 saya memulai usaha multi level marketing, yang kata coach saya ketika itu, silakan Bapak dan Ibu, Anda katanya cari impian ataupun cari gambar yang Anda suka waktu itu ya. Jadi saya itu impiannya pengen ke Mekah saat itu, pengen punya mobil, pengen punya rumah saat itu ya 2007 saat itu. Jangka panjang itu teman-teman. Nah, yang kedua itu kita harus percaya diri teman-teman. Percaya diri artinya kita itu tahu potensi diri kita itu akan bisa. Kita itu akan bisa melejitkan potensi kita. Ya, dengan apa tentunya? Ya, dengan alat bantu kita. Banyak sekali sekarang. Ada jejaring sosial, Instagram, TikTok misalnya, ataupun banyak sekali lah ya, nggak perlu saya ini. Pasti teman-teman juga udah punya tuh. Ya, yang namanya jejaring sosial ataupun internet itu sangat luar biasa. Dan itu bisa jadi potensi buat diri kita, ya. Jadi kuncinya adalah percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, insya Allah akan mengikuti. Dan kita harus melejitkan potensi kita. Ya, potensi kita jadi apa? Misalnya tadi jadi konten kreator YouTube. Ya, harus punya tuh yang namanya ilmu tentang itu gitu. Ya, jangan sampai kita punya konten tapi ingin jadi konten kreator YouTube, tapi kita sekali lagi misalnya tidak fokus ya, nggak fokus sama goal tadi misalnya. Jadi YouTube juga iya, jadi jualan teh tarik iya gitu. Maka itu tadi ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi itu proses, sekali lagi proses belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi, teman-teman. Evaluasi itu harus kita evaluasi itu secara berkala ya, misalkan 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun ya. Itu harus kita evaluasi. Di mana kekurangannya? Harus tahu ya. Jangan udah salah nih misalkan karyawan saya nih nggak bagus nih sebulan, 2 bulan, ya misalnya jangan nggak ditanya, jangan nggak tegur ya. Harus kita tanya, kenapa ini jualannya merosot? Wah, ternyata tidak sesuai dengan SOP perusahaan misalnya. Di antaranya misalnya dari pakaiannya, dari cara olahan bahan baku, dari mulai ayam, kemudian nepunginnya, tepungnya tidak misalnya 1 tepung 1 kilo itu misalnya tidak 3 ekor, dia ternyata misalnya 4 ekor, jadi ayamnya misalnya tepungnya tipis-tipis begitu. Atau misalnya gorengnya nggak matang dan sebagainya. Kita evaluasi ya. Apalagi kalau kita sudah amanahi karyawan ataupun teman kita buat usaha, kita harus tanya gitu, harus kita bener lihat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa. Tentunya berdoa adalah dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya. Jadi misalnya ucapan itu adalah doa kita. Benar sekali teman-teman ya. Di antara doa ya jangan lupa juga sedekah. Sedekah artinya jangan nunggu kita cukup buat sedekah, tapi sedekahlah ketika kita masih punya penghasilan walaupun sedikit. Jadi komitmen lah intinya seperti itu ya. Jadi berdoa dan sedekah ini luar biasa. Nah, yang terakhir adalah birrul walidain atau bakti kita sama orang tua kita. Jadi bukan maksud saya ini di posisi paling terakhir, tidak, tapi ini juga paling utama ya. Restu atau balik orang tua, restu ibu ayah kita adalah poin kita untuk maju dan sukses, teman-teman. Tadi saya sudah menyinggung bahwasanya di tahun 2019 orang tua saya sakit, ketika itu saya ingin berusaha ya. Saya tidak ngajar ketika itu 1,5 tahun ya, seperti itu. Jadi itu salah satu kepuasan saya sendiri buat melayani orang tua ketika itu sampai menutup mata, sampai meninggal saat itu tahun 2019 itu. Kemudian
ini dreambook saya teman-teman ya. Dreambook itu artinya tadi ya. Dreambook itu kita visualisasikan. Jadi kayak apa ya? Kayak main-main gitu Bu Ellen. Jadi misalnya pengen ke Singapura, pengen ke Perancis, tempelin aja tuh gitu kan. Nah insya Allah itu jadi kenyataan satu-satu. Saya pengen keliling dunia misalnya. Ya. Nggak jauh-jauh saat itu pikiran saya ya Mekah misalnya Ka'bah gitu ya. Ya itu saya saat itu jadi mitra Sabana kurang lebih 3 bulan dan langsung luar biasa potensinya gitu ya, langsung balik modal lah bahasanya gitu, langsung daftar haji tahun 2014. Jadi kalau di checking di kementerian itu katanya 2032-an lah begitu, tapi biasanya mundur ataupun maju biasanya. Begitu pula mobil ya teman-teman ya, mobil Mercy yang mewah-mewah gitu ya. Di tahun 2014 13 jadi kenyataan teman-teman ya. Jadi waktu itu Mercy gitu mobilnya, Alphard gitu yang bagus-bagus, tapi yang kebeli seperti ini. Tapi itu kita apa ya, kita visualisasikan sekali lagi, benar itu ternyata ada gitu dan berhasil gitu. Jadi mengingat kembali itu luar biasa ya. Jadi Dreambook. Nah saya juga ada yang namanya Tokopedia ya teman-teman ya. Ini karena saya tadi Bu Ellen suka jam, maka itu tadi saya kumpulin satu-satu jam gitu kan. Kadang yang baru saya taruh dan sebagainya. Ada gitu ya. Akhirnya punya Tokopedia walaupun yang baru ya, baru 1 tahun ini gitu. Ya tapi sekali lagi itu tadi kesukaan kita jadi profit ataupun masukan buat kita itu kan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya teman-teman ini yang mungkin slide terakhir ya, bukan slide terakhir sih. Nanti kita banyak diskusi aja. 4 fokus secara impian teman-teman. Yang pertama, jangan membandingkan yang oranye kan diri kita sama orang lain. Karena apa? Karena setiap kita start kita berbeda-beda teman-teman. Ya, jadi start kita tuh berbeda-beda. Mbak Dewi misalnya jadi seorang dapat penghargaan bla 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 gitu kan, kemudian dibandingkan sama yang belum, misalkan temennya ngomong ke Mbak Dewi, wah pantas dia mah kan pernah juara ini. Nah itu, nah yang kayak gitu tuh kadang tuh yang bikin kita salah persepsi ataupun salah paham. Jadi ketika kita melihat diri kita ya, jangan sekali lagi membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi kita harus sadar dulu nih gitu ya. Yang kedua, jangan mudah tertipu peluang, teman-teman. Maksudnya gimana? Ya, tadi saya bilang, ekspektasi jauh dengan realita. Ya, maksudnya gimana, Pak? Ini loh sekarang jualan teh tarik itu prospeknya bagus banget. Dia jualan teh tarik. Ini loh jualan pecel lele bagus nih sekarang. Jualan pecel lele. Ya, nggak gitu ya, nggak latah gitu maksudnya. Jadi jangan tertipu lagi. Kira-kira yang masuk akal aja untuk saya ini apa gitu ya. Jadi benar tadi harus benar-benar dilihat. Dan ini misalnya kayak penggali mata air ya teman-teman semuanya. Penggali mata air di sebuah daerah itu menggali, dia gali. Ya, itu di ujung sana ada teriakan, dia dengar, wah mata airnya udah ada gitu. Akhirnya dia berpikir nih yang ngegali di sini, ternyata wah jangan-jangan yang saya gali nggak ada nih mata airnya di sana mungkin. Akhirnya dia lari ke sana. Dia gali lagi, ya kan? Ternyata apa yang didengar lagi? Sudah dalam itu galiannya tidak ada air dan dia ada teriakan lagi di sini ada mata air, dia pindah lagi. Nah, itu ya itu dimaksudkan jangan tertipu oleh peluang gitu. Teman-teman udah ngegali terus di situ gitu, fokus gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, lakukan hal yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi hukum 10.000 jam ini karya karangan Malcolm Gladwell. Jadi katanya kalau kita mau jadi ahli, kita itu harus melewati 10.000 jam. Artinya berapa tahun itu ya? Kurang lebih berapa tahun? 7 tahunan apa 6 tahun. Jadi kalau kita mau jadi ahli gitu ya, kita itu harus melewati itu gitu. Jangan tadi mau jadi konten kreator, kita baru konten YouTube, kita belum punya ilmunya, kemudian baru beberapa kali, ternyata video saya nggak viralnya biasa aja gitu, ternyata film saya nggak viral biasa aja. Nah, itu harus benar-benar dibikin lagi, harus buat lagi gitu. Jangan udah
ganti lagi yang lain. Ini berarti tidak fokus gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi hukum 10.000 jam. Pak Juremi bisa ngomong di depan teman-teman itu dari tahun 2006 dulu belajar di organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mungkin udah pernah dengar. Kemudian di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau misalnya di Pemuda, kemudian di Karang Taruna dan lain sebagainya, karena udah bisa biasa ngomong dan ngajar gitu ya. Jadi udah langsung cas-cis-cus tuh bahasanya gitu. Petani ya teman-teman dikasih pacul dia, wah langsung mau macul berapa kotak juga istilahnya, berapa petak juga udah biasa gitu. Coba kalau Pak Juremi suruh macul, bisa nggak kira-kira? Teman-teman yang nggak biasa macul suruh macul, bisa nggak kira-kira? Nah itu ya maksudnya hukum 10 jam itu berlaku teman-teman ya. Jadi misalkan nih kalau di apa namanya diceritakan gitu ada seseorang yang nyari kunci mobil di sebuah rumah, dia tuh nyari kunci ya kan di luar gitu ya. Kemudian ada yang lewat, Bapak ngapain Pak? Saya mau cari kunci saya hilang, kunci mobil. Emang di mana Pak hilangnya? Di dalam. Lah kok nyarinya di luar gitu? Di dalam gelap. Nah, jadinya nyari di luar dia gitu. Nah maksudnya itu tadi ya nggak jelas gitu. Kelihatan kerja, tapi nggak ada hasilnya gitu. Teman-teman jangan seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, teman-teman. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan apa yang teman-teman sudah lakukan. Teman-teman udah di semester 4, berarti teman-teman tinggal 4 semester lagi atau berapa ya? 3 semester lagi, 3 semester setengah lagi untuk lulus begitu. Dan kalau sudah mulai harus berani mengakhiri teman-teman ya. Ini juga cambukan buat kita semuanya ya. Buat saya pribadi ya Bu Ellen, jadi saya S2-nya itu kemarin baru lulus Ibu. Di bulan Februari baru daftar sidang dan kemarin baru sidang. Makanya kata saya selepas tanggal 25 aja ya panitia gitu kan. Jadinya tanggal 27 gitu. Jadi udah yudisium alhamdulillah. Jadi harus fokus teman-teman ya. Jadi harus udah daftar S2, S1 harus diselesaikan. Jangan udah daftar kuliah, udah semester 1, semester 2, 3, 4, 3 keluar gitu. Sayang banget ya. Itu ya. Jadi kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Jadi ada quotes dari Bruce Lee, yang luar biasa. Aku tidak pernah takut akan seorang yang telah berlatih melakukan 10.000 tendangan sekali waktu. Tapi aku takut terhadap seseorang yang berlatih melakukan satu tendangan 10.000 kali. Ya, teman-teman silakan cermati itu. Ya, artinya teman-teman sudah punya keahlian yang luar biasa, satu saja itu digali, insya Allah itu menjadi potensi buat teman-teman semuanya. Dan terakhir adalah ini orang tua saya, Ibu Ellen, teman-teman semua. Orang tua saya, ayah saya sudah meninggal 2019 kemarin dan setahun setengah saya itu ada di samping beliau. Jadi saya 3 anak, 2 anaknya ataupun adik dan adik saya semuanya karena saya anak tunggal, anak pertama itu kerja. Dan kerja itu biasanya kan nggak bisa ditinggalin dong, dia sakit kemana nggak bisa nganterin dan lain sebagainya. Tapi saya saat itu alhamdulillah ada. Ibu saya masih hidup, masih ada, aktif di kegiatan sosial juga, aktif di desa juga. Dan 3 pepatah dari orang tua saya selama saya lahir sampai sekarang. Itu ternyata yang paling pertama adalah agama, teman-teman. Sekolah dan wirausaha. Agama itu ya jangan sampai kita nggak tahu agama, karena kita orang Islam gitu. Diajarin ngaji dari kecil sampai sekarang. Yang kemudian sekolah. Sekolah maksudnya walaupun orang tua saya menyekolahkan sampai SMA, tapi saya tidak pantang putus asa teman-teman. Sampai S1 bahkan S2. Kalau perlu bila perlu pengen S3 nih, karena di UHAMKA, di Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka Jakarta udah ada Fakultas Bahasa Indonesia. Jadi sampai S3 kalau bisa teman-teman, sampai profesor, doktor kalau bisa. Kemudian yang terakhir adalah wirausaha. Jadi emang orang tua saya juga bisnis juga, punya warung ya, warung sembako saat itu dari saya kecil. Ternyata saya belajar teman-teman. Dulu tuh di kampung itu punya kulkas itu kayaknya barang mewah. Punya kulkas, orang-orang teman-teman sekolah saya ngambil es di rumah saya, ngambil es mambo ya, kalau di Bekasi itu bahasanya, kalau di Jawa apa tuh? Es yang gitu. Didagangin tuh teman-teman. Dan saya nggak tahu itu, saya ikut aja ngambil, saya ikut teman-teman saya, kakak kelas saya gitu ikut gitu. Dan ternyata itu proses dagang, ternyata wirausaha ya.
dan sampai saat ini gitu ya. Jadi apa ya, di SMK juga, di SMA kemarin belajar wirausaha, di kuliah juga ada, fakultas saya ada juga wirausaha. Jadi benar-benar wirausaha itu nggak bakalan terlepas, teman-teman. Ya, mungkin itu dari saya, teman-teman. Ya, nanti saya juga minta nih kira-kira komen dari teman-teman semuanya ke panitia, nanti bisa disampaikan ke saya terkait apa yang saya sharingkan pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Ellen, kemudian teman-teman panitia. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini setidaknya bisa ingin berubah, dan ketika kita sudah punya usaha tadi misalnya yang saya sebutkan, itu harus benar-benar dikembangkan kembali ya. Barakallahu fikum teman-teman, sukses buat semuanya. Silakan buat MC Kak Putri, silakan kembali. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Juremi yang memberikan materi pada seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan materi yang sangat banyak sekali. Terima kasih, Pak. Kalau saya ingin mengulas sedikit tentang materi yang Bapak sampaikan mengenai di awal tadi, kata 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Seperti contohnya pendiri NU dan Muhammadiyah itu juga memulai dengan berdagang. Tadi kita sudah mendengar sharing dari Bapak Ahmad Juremi mengenai perjalanannya mulai lulus SMK hingga kuliah sampai terbentuknya Sabana dan bidang kewirausahaan lainnya. Tadi disampaikan juga mengenai cara meningkatkan kewirausahaan dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, kedisiplinan dan lainnya. Di akhir juga disampaikan beberapa cara fokus impian yang salah satunya adalah jangan tertipu dengan peluang. Mungkin dari teman-teman yang ikut seminar pada pagi hari ini ingin bertanya, selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi pada kali ini. Dipersilahkan 3 penanya yang ingin bertanya, silakan angkat tangan lalu menyalakan mikrofon, menyebutkan nama dan menyebutkan apa pertanyaannya. Silakan. Izin bertanya, Kak. Silakan. Izin bertanya. Silahkan Mas Rahid Ridho. Oke. Niki Open kamera Mas Rahid. open kamera, Kak. Iya, pembentukan karakter ini. Gimana cara mengatasi kendala dalam strategi pemasaran kepada tempat orang yang banyak menawar dalam harga? Kedengaran, Kak? Terdengar. Itu Baik, aja. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rahid untuk pertanyaannya. Kepada Bapak Juremi mungkin ditampung dulu atau menunggu sampai 3 penanya, Pak? Ya, ditampung dulu boleh, 3 pertanyaan. Iya. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan dan menyalakan mikrofon. Tidak ada, kalau tidak ada boleh dijawab ya. Nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Mungkin juga di sini ada peserta dari luar yang sudah punya pengalaman, boleh juga sharing nih Kak Putri ya. Jadi silahkan saja teman-teman, atau Bu Ellen sendiri kira-kira masukan ataupun arahannya seperti apa, seperti itu. Jadi misalnya tadi Mas Rido ya bertanya tentang Mas Rido kan ya. Kendala dalam strategi pemasaran kepada tempat orang yang banyak menawar dalam harga. Jadi bahasanya ini rebutan
apa namanya pelanggan begitu ya. Jadi banyak yang nawarin begitu ya. Apa bagaimana nih, Mas Ridho? Itu masalah harga kalau di dalam penjualan segini bahasa Jawanya itu ngenyang gitu loh Kak. Iya, iya. Itu bahasa kasarnya itulah. Jadi kita itu maksudnya nurunin harga apa naikin harga begitu ya? Ya. Dalam sebuah proses tawar menawar ya. Baik, Bismillah teman-teman, ketika teman-teman nanti di situasi itu, maka teman-teman jangan sekali lagi terpengaruh juga. Misalnya nih, ini saya pengalaman aja ya, pengalaman karena sekali lagi pengalaman ini benar-benar guru yang terbaik. Nah, teman-teman, ketika harga perusahaan saya di Sabana Fried Chicken katanya tergolong mahal, begitu, di yang lain misalkan kompetitor murah, itu dengan istiqomahnya tetap mahal itu ternyata. Maksudnya yang katanya mahal begitu. Padahal bedanya cuma Rp500 atau Rp1.000 ya. Jadi jangan sekali lagi karena sekali lagi ya ini udah sistem ya, udah sistem perusahaan yang besar. Jadi tidak langsung diturunkan dengan pemasaran harga seperti itu. Jadi sekali lagi ketika misalnya kita punya harga yang baik, maka kita harus tawarkan yang baik ya. Caranya bagaimana? Nah, ini teman-teman yang harus kita ketahui caranya. Yang pertama, kita itu harus buat daftar nama, teman-teman. Daftar nama artinya apa? Kontak handphone kita ya. Kontak handphone kita adalah calon pelanggan kita, teman-teman. Ya, kontak handphone. Baik teman SD, teman TK lah, misalnya SD, SMP, SMA, atau kuliah, tetangga, kiri kanan, teman organisasi, dan sebagainya. Ya, cari teman-teman yang kira-kiranya kira-kira dia pasti suka nih sama barang gua nih misalnya, gitu ya. Ya, ataupun setidaknya kalau enggak, teman-teman bisa itu offline ya, maksudnya langsung. Atau kalau online, ya branding teman-teman, branding diri teman-teman yang baik, ya melalui pemasaran, misalnya. Di Facebook itu ada Facebook Ad ya, jadi misalnya berbayar, nggak apa-apa sekali berbayar silahkan, tapi nanti ketika sudah kena masanya itu otomatis ada ya. Ini pengalaman saya di Instagram di jejaring loker guru, awalnya bayar saya 1 kali, tapi ketika itu langsung yang nge-add tuh banyak begitu, dan akhirnya tadi ketika sudah banyak kita jadiin penghasilan buat kita. Kalau mau masang di jejaring saya maka harus bayar sekian gitu kan. Harganya kisaran di bawah 50.000. Tapi itu lumayan kalau 1 kali, kalau 10 kali ya lumayan kan gitu. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman cari ya orang itu sekali lagi berbeda. Nah, ini misalnya ada buku membaca pikiran karya si Astrid Safina ya. Atau dalam buku multi level marketing itu banyak sekali ya. Jadi cara mempengaruhi orang itu ada bermacam-macam, ada melankolis, sanguin, dan lain sebagainya. Kita tahu tuh karakter orang-orang, ya. Ada orang-orang yang nggak enakan. Buat nih, kalau nggak beli barang dia nggak enak ah. Nah itu prospek tuh buat teman-teman, tawarin tuh orang-orang yang kayak gitu. Bukannya bukannya licik, bukan ya, tapi nah orang yang kayak gitu tuh yang enak tuh dijadiin dagang. Kalau saya jujur waktu ngajar di SMP negeri itu enak banget nih teman-teman. Saya punya barang banyak herbal ketika itu ya, ada obat sauda, ada air jam-jam, ada kurma, saya bawa, saya taruh di situ ya kan. Saya tawarin guru-guru yang PNS ketika itu ngambil dia. Wah, itu enak banget karena nggak enakan dan kalau disuruh mohon maaf ngutang itu dia tuh suka gitu. Ya udah, saya kasih saat itu ya ketika itu. Jadi misalkan tanggal sekian bayar, itu udah jelas ya. Jadi sekali lagi bisa branding teman-teman offline maupun online. Offline caranya tadi jejaring teman-teman yang banyak, baik kontak teman SD sampai kuliah, datengin teman-teman satu-satu ya, jangan sekali lagi jangan malu begitu. Mungkin itu ya Mas Ridho, kalau misalnya ada tambahan silahkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Pak Jeremy yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Rahid Ridho. Izin juga, saya mau menambah Bapak. Nih, kalau pengalaman saya itu karena saya kan di kampus juga layanan tiket para pejabat-pejabat dan dosen-dosen itu Bapak. Saya manfaatkan juga atas jejaring kedekatan.
gitu. Jadi relasi-relasi, ketemu Pak Dekan, Pak, nanti kalau butuh perjalanan dan sebagainya, saya siap melayani tiketingnya. Nah, jadi kemarin pas sebelum pandemi itu pergi ke Turki, pergi ke Mesir, pergi-pergi ke luar negeri, 10 orang itu sudah 100 juta lebih. Itu saya juga model dengan cara pendekatan-pendekatan seperti itu. Bukan modal saya yang banyak, tetapi membangun kepercayaan kepada bos travel. Betul. Alhamdulillah bos travelnya itu kok ya percaya pada saya, belum pernah tatap muka saat itu. Beliau bos travel di Kalimantan, layanan Pertamina kan. Nah, akhirnya sampai sekarang menjadi persaudaraan silaturahmi itu terbangun. Berkat apa? Kejujuran kita, ketepatan kedisiplinan kita, diberi kesempatan 1 bulan dibayar, ya harus berarti tinggal waktunya 1 bulan, dan kedekatan kita, bagaimana kita melobi orang untuk berkomunikasi dengan baik, itu kuncinya. Tuh. Jadi meskipun ngajar-ngajar gitu, saya sambil jualan tiket di kampus, Pak. Masya Allah, Bu. Wah, mantap, luar biasa ini. Silakan lagi Kak Putri yang lain. Atau yang lain silakan teman-teman. Terima kasih kepada Bu Ellen atas tambahannya. Selanjutnya kepada teman-teman peserta seminar, jika ingin bertanya silakan mengacungkan tangan dan menyalakan mikrofon. Mungkin ini partisipannya ada sekitar 46, mungkin ada yang dari luar mahasiswa, mungkin ini kan seminarnya untuk umum, mungkin di luar kampus mungkin ada yang dari luar ingin bertanya, silakan. Ini semester 4 ini, kalau tidak bertanya berarti tidak lulus, Pak. Kepada moderator izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Izin bertanya kepada Kak Jerumi. Selama ini kan saya berproses dalam merintis usaha kecil. Akan tetapi itu kayak masih ada kesulitan dalam berproses pemasaran barang tersebut. Nah, kira-kira boleh tidak meminta tips dan trik untuk kita ataupun untuk saya dalam pemasaran barang ketika ingin berusaha, ataupun semisal kayak cara untuk berkonsisten dalam berdagang dan berkewirausahaan. Jadi itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Izin menambah, Bapak. Jadi saya sampaikan Monggo, Ibu. bahwa mereka itu belajar menyusun bisnis plan. Nanti sekaligus Bapak bisa menambah tentang bagaimana menyusun bisnis plan itu yang oke, karena ada banyak lomba terkait bisnis plan yang dibuat di rektorat. Kadang mereka membuat ini tadi lomba-lomba bisnis plan. Itu poin pertama, biar mereka belajar bisnis plan. Poin kedua, dari bisnis yang mereka kembangkan, saya minta untuk mereka mendesain logo bisnis itu. Dan logo bisnis itu kan penting untuk biar dikenal. Terus selanjutnya saya minta mereka uji coba produk itu. Tadi kan, jadi tidak cuma hanya membuat plan-nya aja, rencana bisnisnya aja, tetapi belajar untuk membuat. Karena saya ingin membuat mereka itu bagaimana kekompakan. Usaha itu tidak bisa jalan sendiri tanpa kekompakan kerja teamwork-nya. Terus ternyata mereka setelah bisa membuat, mereka saya minta untuk mencari testimoni. Bagaimana produk mereka itu diterima masyarakat atau tidak, layak atau tidak. Tuh, biar dapat masukan. Ternyata yang mereka hadapi adalah ketidakrasa percayaan diri. Itu yang terjadi. Malu Ibu mau menawarkan.
Tadi kan, malu ibu mau membawa barang ke kampus, padahal kampus itu sebagai konsumen yang banyak kan. Misalnya mereka bisa membuat minuman apa es jeruk peras itu tadi, daripada keluar kampus jalan kaki, jika ditawar-tawarkan di sekitar lorong-lorong kelas kan, saat haus pasti lebih laku daripada jalan keluar kan begitu. Peluangnya lebih luas kayak gitu, lebih lebar. Ya, mahasiswa ini tadi karena tidak terbiasa membangun jiwa mental usahanya itu akhirnya yang dikedepankan adalah rasa malunya. Tuh. Nah, mungkin generasi sekarang ya, generasi yang gengsinya tinggi. Beda anak zaman dulu, Bu Ellen SD saja sudah diajak jualan kelapa sama neneknya di pasar. SD kelas 3 saya sudah latihan jualan kelapa. Nggih itu, monggo. Nanti bisa disemangati. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Ellen. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Mbak Hafsah mengenai kesulitan dan tips and trik dalam pemasaran dan untuk konsisten dalam berwirausaha. Baik, kepada materi, Kak, saya persilahkan. Ya, baik Mbak Putri, terima kasih Bu Ellen dan petanya ya tadi Mbak siapa namanya? Mbak Hafsah ya? Mbak Hafsah Solihat ya? Iya, Pak. Ya, baik. Itu udah luar biasa banget, udah punya ya, jadi tinggal actionnya aja ya. Tadi misalnya terkait pemasaran ya yang konsisten itu seperti apa gitu ya. Jadi tadi bener udah bagus banget nih Ibu Ellen sudah nugasin buat yang namanya bikin bisnis plan. Jadi bisnis plan itu sekali lagi panduan kita ya untuk memulai usaha kita tuh apa gitu. Nah, ketika panduan ini tidak ada, maka teman-teman tadi mau megang kemana gitu, mau seperti apa bisnisnya, jalan-jalan aja gitu, ya, yang nggak bisa seperti itu, harus benar-benar terencana, ya. Andai pun sudah terencana, tanpa aksi, tanpa action begitu, ya nggak bakalan mungkin. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, kita harus sekali lagi ketika sudah punya program, punya panduan, kita juga sudah mendeskripsikan usaha kita itu apa, misalnya tadi ada juru perasnya itu apa, manfaatnya buat apa, dan lain sebagainya ya, teh tarik misalnya, atau apa, banyak ya teman-teman yang lain gitu ya. Tinggal teman-teman ini aja, coba aja gitu. Kemudian analisis pasar mungkin kali ya. Analisis pasar artinya kira-kira tadi jualan ke kampus apa ya? Ya benar minuman. Kalau misalnya daripada ke kantin jauh jalan-jalan begitu. Nah, itu udah ada nih teman-teman es jeruk peras gitu. Tinggal berani nggak nawarin ya. Kalau yang namanya pertama tadi malu ya, kalau malu mah sekarang udah nggak zamannya begitu. Harus berani ya. Mbak Hafsah nih teman-teman yang lain harus berani. Jangan sampai kita mau nawarin barang kita aja malu gitu. Lah gimana mau maju usaha kita? Bahasanya seperti itu. Ya harus berani ya. Ini mengenai logo, ini luar biasa. Logo juga penting, teman-teman. Ya, logo artinya itu ketika teman-teman melihat sebuah brand udah nongol nih logonya seperti itu, tahu pikirannya, oh iya ya, saya kalau ngelihat itu tuh langsung otomatis gitu ya. Kayak melihat logo di jalan apa namanya? Di jalan itu logo Pertamina besar sekali tuh udah tahu wah itu apa bensin itu ataupun BBM dan lain sebagainya. Kemudian logo itu sangat penting juga ya teman-teman. Bisa belajar teman-teman kalau nggak bisa. Belajar dari mana? Sekarang media banyak sekali. Ya ada Canva salah satunya ya di media online itu. Tinggal dipakai aja teman-teman. Mau ngedesain, mau bikin branding diri kita, mau bikin logo ya. Atau kalau lebih lebih perfectnya nanti bisa belajar desain Corel dan lain sebagainya itu ya. Nah, teman-teman juga kalau mau belajar saya punya ya pengusaha percetakan di daerah Bogor. Kakak kelas saya beda 1 tahun. Itu luar biasa di perusahaan yang sudah banyak juga.
Ya, nanti teman-teman pengen LDKS kepemimpinan siapa? Ada kalau misalkan nanya Pak Jeremy juga gitu. Karena ya itu tadi relasi sekali lagi teman-teman yang harus kita kembangkan. Karena rezeki kita itu ada di teman kita, teman-teman. Rezeki kita, usaha kita ya, kita kan gaulnya sama orang. Ada yang gaulnya sama robot di sini? Nggak ada kan? Gitu ya. Orang semua ya, orang semua yang harus kita benar-benar maksimalkan dengan adanya media online dan sebagainya. Itu ya analisis pasar, dan yang mungkin terakhir adalah strategi ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti sudah nawarin dia nolak-nolak terus, masa iya teman-teman ditawaran kesekian kalinya tetap nolak? Nggak mungkin lah, pasti dia ya udah deh beli deh gue barang dia gitu. Nggak mungkin nggak dibeli, pasti dibeli ya, meskipun ada tadi nggak enak gitu. Nah sekali lagi teman-teman jangan langsung down, jangan langsung udah deh gitu kan, harus terus begitu ya, karena barangkali sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, ke 10 kali baru bisa ya. Kayak si Thomas Alva Edison itu nyiptain lampu ya, katanya di buku Chicken Soup for the Soul itu dia 10.000 kali teman-teman, bayangin 10.000 kali lampu baru ketemu. Coba Thomas Alva Edison berhenti di 900 kali, coba bayangin, gelap kita, nggak bisa ngezoom, nggak bisa ada cahaya dan sebagainya, tapi dia terus dan terus. Apa kata tetangganya? Thomas Alva Edison dikatain orang gila katanya. Orang gila? Iyalah, mana ada lampu, mana bisa gitu. Tapi dia tetap tekun gitu, katanya kesetrum kiri, kesetrum kanan, meledak sampai kebakaran katanya. Terus lampu itu tercipta ke teori 999 kali, dan wartawan nanya, Pak Thomas, bagaimana kesuksesan Bapak? Sukses? Bukan katanya. Dia tidak melihat itu kesuksesan, tapi 999 kali adalah proses dia untuk menuju ke 1000 kali itu gitu teman-teman. Bisa dibayangkan ya. Jadi orang itu kalau udah tekun ya terus begitu. Jangan langsung selesai, langsung down dan lain sebagainya. Itu ya mungkin Mbak Hafsah dari saya. Silakan Mbak Putri. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ahmad Juremi. Kepada Mbak Alsa atau mungkin Bu Ellen ada tambahan? Bu Ellen sudah, yuk mahasiswa yang lain. Jadi kadang memulai usahanya yang dibingungkan adalah dengan mulai modalnya, Bapak. Gitu. Kalau saya tadi tentang modal itu tidak saya dapatkan, tapi modal kepercayaan. Nah, ini yang dilalui anak-anak mahasiswa ini tadi, teman-teman mahasiswa, itu bingungnya di modal. Nah, itu. Silakan, ada yang tanya terkait itu. Wirada, silakan tanya. Terkait modal, saya amati begitu. Baik, selanjutnya untuk yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan dan menyalakan mikrofon. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kepada pemateri, izin bertanya. Sebentar ya, Mbak. Tadi kan sudah disampaikan mengenai 4 cara fokus untuk mengejar impian ya. Salah satunya yaitu jangan membandingkan. Tapi kita sebagai manusia kan nggak bisa dipungkiri ya. Kalau sewaktu-waktu kita juga merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Meskipun setelah kita sadar, tetap saja kadang itu rasa iri yang muncul tuh secara tiba-tiba itu hadir sendiri gitu loh, Kak. Ada nggak sih tips atau trik biar kita itu terus percaya diri dan optimis dengan usaha yang telah kita jalankan tanpa melihat kemajuan atau iri dengan apa pencapaian yang diraih oleh orang lain? Baik Mbak Fitri, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Pak mengenai tadi tips dan trik untuk percaya diri dan jangan membandingkan dengan orang lain. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Mbak Nur Fitri ya. Ketua panitia ini ya. Luar biasa. Kalau ketua panitia nggak pede nggak mungkin. Ya, jadi pasti kalau pede kayaknya udah pede banget gitu. Pede. Tadi pertanyaannya adalah jangan membandingkan. Maksudnya gimana nih Pak? Kadang kita pernah di satu sisi kita tuh ya iya mau bisa mengukur diri. Artinya gini ya teman-teman. Tadi jangan bandingkan maksudnya jangan membandingkan kita itu dengan ekspektasi orang lain karena setar kita berbeda-beda teman-teman. Itu yang teman-teman perlu pahami. Setar kita berbeda-beda. Pak Juremi dulu lulus SMA pengen kuliah aja boro-boro mikir kuliah gitu ya. Ya udah ikut sama gara-gara ikut di organisasi, punya tim, punya pemikiran baru teman-teman. Ternyata ketika kita sekolah kita tidak sampai S1 misalnya saat itu saya pengen S1 gitu. Gimana caranya? Ya bekerja ketika itu, jadi TU ketika itu ya luar biasa, itu perjuangan ya. Jadi misalnya jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, star orang nih biasanya berbeda-beda. Itu maksudnya. Jadi Mbak Fitri sama Mbak Putri pasti beda nih. Ya, dari segi misalnya finansial berbeda jelas, dari segi keahlian pasti berbeda. Ya, jadi sekali lagi maksudnya jangan membandingkan diri kita dengan itu hal-hal itu gitu. Andaipun tadi ya harus ada kita satu orang atau satu figur yang harus kita contoh. Artinya contoh dalam hal kebaikan. Ya dalam hal wirausaha. Bob Sadino, kemudian pengusaha-pengusaha Indonesia, kemudian dia terjun di politik. Kok terjun politik sih ada apa di politik gitu. Nah, teman-teman harus melek, harus melihat kok bisa dia melek di politik? Wah, ternyata politik itu begini loh. Tahu gitu. Nah, ini beda bahasa kalau seperti itu. Jadi artinya pasti orang itu melihat dan terus belajar menggali ya. Dan kemudian ini menjadi apa ya? Harus kita punya pegangan itu gitu loh. Ya. Jadi yang pertama tadi jangan bandingkan, maksudnya jangan bandingkan karena setiap orang setarnya berbeda-beda. Dan percaya kita akan satu frekuensi sama teman-teman kita. Maksudnya gimana? Kita di komunitas kita pasti sama nih. Kalau misalnya enggak sama pasti terisolir. Dia berguguran sendiri gitu. Dan kita circle kita itu gitu. Ya, pasti itu hukum alam, teman-teman. Itu yang namanya organisasi tadinya banyak, kemudian jadi sedikit itu wajar biasa. Mahasiswanya banyak, tapi nanti yang lulusnya sedikit itu biasa. Ya, tapi jangan sampai nggak lulus maksudnya. Maksudnya ketika kita seperti itu ya kita akan bergabung dengan satu frekuensi yang sama dengan kita. Ya tugas kita adalah berikhtiar teman-teman. Kalau teman-teman belum berikhtiar ya nggak bakalan mungkin. Tadi modal misalnya jelas modal itu utama ya. Mau ke daerah sana ya kita perlu bensin, perlu uang untuk ke sana. Nggak mungkin enggak kan? Masa bayar pakai daun? Nggak mungkin. Ya artinya gini teman-teman bisa maksimalkan ya. Nih teman-teman di usaha teman-teman boleh lihat usaha UKM itu teman-teman ternyata bisa jadi reseller teman-teman tanpa modal. Sekali lagi tanpa modal, teman-teman cuma ngambil kepercayaan tadi yang Bu Ellen bilang ataupun misalnya modalnya setengah ataupun misalnya ya kepercayaan tadi ataupun jualin barang orang begitu dan terus itu konsisten. Saya beli Sabana waktu itu harganya 30 juta. Ya, saat itu operan dari orang. Jadi di Jabotabek itu Bu Ellen udah penuh Sabana itu. Ternyata harus beli ke mitra yang lain. Saya saat itu nggak punya uang. Tapi saya lihat peluang saat itu. Saya tabungan saya ada sehingga saya ngapain? Minjem teman-teman. Minjem ke siapa? Ke adik saya saat itu. Karena adik saya di perusahaan kan di PT begitu kan uangnya banyak, uangnya ada. Akhirnya saya minjem sama dia dan berjalan. Dia harus berani teman-teman. Modal nggak punya tadi ya kan bisa minjem, bisa kepercayaan ya. Itu sekali lagi kalau modal jelas hal utama dan bukan alasan teman-teman. Yang penting mah tadi kalau kita kupas bahas teliti adalah kita mau enggak nih niat ya untuk mencapai target kita di bisnis plan kita, impian kita 1 tahun, 2 tahun. Mungkin teman-teman saat ini belum merasakan, tapi nanti 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tadi yang saya ceritain, gunting-guntingan Ka'bah di di buku-buku saya saat itu, kemudian guntingan mobil, rumah udah punya sendiri, begitu dan lain sebagainya. Itu menjadi kepuasan gitu. Kepuasan yang lucu gitu. Ternyata oh iya ya. Akhirnya
tercapai begitu ya teman-teman. Itu proses teman-teman yang harus lalui, tetap semangat dan berusaha ya Mbak Nur Fitri ya gitu. Kalau percaya diri masing-masing orang punya plus minusnya gitu. Kalau saya termasuk orang yang pede ketika ngomong, tapi kalau istri saya enggak begitu. Istri saya, anak saya sama kayak saya. Nah, itu udah sunatullah, itu udah saling melengkapi. Jadi nanti teman-teman misalnya Mbak Nur punya pasangannya, Mbak Nurnya pede, suaminya pede, bahkan nanti malah apa namanya? Saling ini ya gitu. Jadi artinya saling melengkapi lah seperti itu. Ya seperti itu Mbak Putri, silahkan yang lain. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin Bu Ellen ada tambahan? Sudah, nanti sebelum ditutup Bu Ellen ya. Jadi saya gini mau langsung tanya juga ke Bapak narasumber ini, nggih. Tentang pola pembelajaran wirausaha itu memang cocoknya seperti apa, Pak? Memang kalau hanya teoritis kan saya kira tertinggal jauh, nggih. Oke, Bu. Kemarin itu sudah saya minta survei, dari belajar survei di lapangan, mereka kemudian membuat bisnis plan. Saya tidak pernah menyampaikan teori, Pak. Dari lapangan itu mereka wawancara, kemudian datang ke kelas itu mereka saya minta untuk mengangkat problem-based learning yang dihadapi wirausahawan. Terus akhirnya mereka belajar, ternyata jiwa wirausaha itu apa yang kalian wawancara muncul enggak? Muncul semua, Bu. Nah, dari obrolan-obrolan wawancara itu muncul semua terkait dengan teori wirausaha dan jiwa yang dibangun seorang wirausahawan. Terus kira-kira saran Bapak kepada kami selaku, Bapak juga selaku akademisi, kayak gitu kan? Karena melihat kondisi akademis kalau cuma teori saja tidak akan menyasar di dunia kerja. Cocoknya seperti apa nih Pak untuk bisa langsung ke penerapan implementasinya ini. Jadi membangun mereka itu sebenarnya mereka mampu menjalankan. Cuma poin pertama adalah satu, belum tahu apa yang harus dijalankan. Kedua, malu itu tadi. Ketiga, malas tidak konsisten. Coba, nggih niku mohon sarannya biar ke depan lebih baik lagi untuk membuat sebuah rencana pola pembelajaran wirausaha. Oke. Baik, Ibu Ellen, terima kasih teman-teman semua. Langsung aja ya saya jawab ya, sharing pengalaman. Teman-teman, apa yang teman-teman lakuin itu sudah luar biasa bagus ya. Artinya punya mata pelajaran kewirausahaan itu dulu tuh mata pelajaran favorit saya ketika itu. Jadi benar, yang pertama ketika disuruh praktikum ya Ibu, saat itu emang ada teori dulu namanya SMK ya, saya itu wirausaha. Akhirnya saya jualan pulsa Ibu. Jualan pulsa dengan modal ratusan ribu rupiah, dihutang, coba bayangin. 6 bulan udah langsung tutup, bangkrut gitu. Dihutang, karena dihutang ya teman-teman. Itu luar biasa. Tapi dari situ belajar ya. Artinya teman-teman sudah tadi survei lapangan, kemudian bikin bisnis plan, kemudian punya apa namanya usaha gitu ya. Tinggal mungkin bangun tim aja ya Ibu ya. Bangun tim artinya kelompok. Ini sendiri apa kelompok Bu? Kira-kira? Kelompok, Bapak. Ya, kelompok. Nanti bisa diceritakan ke narasumber ini pengalaman kalian dalam kesulitan membuat progres kerjanya. Ya, boleh. Silahkan nanti sharing aja ya. Jadi kalau udah kelompok nih luar biasa. Biasanya manusia itu kalau udah berkelompok itu saling saling manas-manasin gitu. Manas-manasin dalam arti hal positif ya. Bukan berarti kita manas-manasin dalam hal negatif. Jadi kalau tim itu biasanya ada yang ngingetin. Kalau kita lupa ada yang ngingetin. Apalagi tentang keuangan mungkin ya. Ini PR besar juga keuangan Ibu. Ya saya juga nggak bagus banget di keuangan. Tapi harus ada orang yang benar-benar bisa ngitung nih keuangan, pemasukan, pengeluaran, operasional dan lain sebagainya. Ini penting sekali begitu ya. Sehingga usaha kita ya buat usaha, bukan buat misalnya beli apa gitu ya. Ini benar catatan buat kita. Seperti itu harus disiplin ya, disiplin mengenai penugasan, apalagi tadi megang uang ya, keuangan. Ini sangat-sangat penting. Jangan sampai wirausaha itu ya tadi terbentur
apa namanya, sudah barang utang, misalnya kita dagangnya utang, kemudian usahanya juga lakunya sedikit, sehingga tadi ya, yang pertama sudah betul sekali, sudah punya tim, mungkin nanti ke depannya bisa ya langsung, kalau saran saya sih bisa praktik aja Ibu, artinya nanti bisa pembukuan. Ibu Ellen udah luar biasa, pasti udah inilah tentang keuangan, tentang lihat laporannya aja nanti. Nah udah itu nanti mungkin teman-teman di sini udah punya passionnya sendiri nih nanti pasti ya, entah itu di dagang apa atau jadi apa begitu ya, misalnya Mbak Putri ini biasa MC misalnya, atau branding diri tentang apa misalnya itu. Nah itu ya harus seperti itu, harus udah punya ya, dan harus diteruskan, jangan sampai berhenti begitu ya, jangan sampai ketika kita sudah berjalan udah selesai seperti itu ya. Jadi harus benar-benar dilanjutkan seperti itu. Ya, sebentar ya, Mbak Putri. Masih menunggu narasumber yang ini. Ya, baik. Silakan dilanjut Mbak Putri atau Bu Ellen, silakan. Baik, terima kasih. Apa mungkin dari Bu Ellen ada tambahan? Sudah, ke teman-teman saja. Satu kali mungkin penanya. Satu kali penanya. Oke, satu penanya lagi. Selanjutnya untuk yang terakhir, satu penanya terakhir silakan mengajak ke tangan dan menyalakan mikrofonnya. Nih. Kepada pemateri izin bertanya. Monggo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wirada Adi Susilo. Saya ingin bertanya kepada Kak Juremi. Alasan Kak Juremi memilih berwirausaha ayam sabana apa ya Kak? Dan padahal pada zaman sekarang itu yang namanya perdagangan sangat banyak dan mungkin lebih diminati pada generasi sekarang, seperti misalnya mungkin kedai kopi yang mungkin memiliki pemandangan yang indah dan juga mungkin menu-menunya dan lain sebagainya, Kak. Intinya itu kan pada zaman sekarang itu kan lebih banyak seperti wirausaha yang lebih mementingkan pemandangan daripada makanan gitu, Kak. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Mas Wirada atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab, Kak. Baik, Mas Wirada. Terima kasih. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui adalah passion, teman-teman. Passion artinya sesuatu hal yang kita lakukan, kita tuh suka sama itu gitu. Kalau teman-teman lakukan tidak suka, ya bagaimana usaha teman-teman akan maju, berkembang gitu. Yang pertama, saya suka dengan bisnis saya karena simple. Kenapa simple? Yang pertama sudah tersistem perusahaan. Kemudian yang kedua tinggal udah langsung praktek aja dagang dan terlihat langsung hasilnya, teman-teman. Ya itu ya. Jadi langsung praktek nih. Jadi kata Bob Sadino, bisnis yang baik itu seperti apa? Bisnis yang tidak ditanyakan, bisnis yang jangan banyak bertanya, langsung praktek begitu. Ya. Jadi artinya ketika nanti teman-teman punya wirausaha, kopi kan bagus nih Pak. Ya udah, coba silakan nih. Ini tadi saya ngeliat sini ada teman saya nih. Karena saya kemarin bikin status gitu Bu Ellen ya, ada teman-teman saya tadi yang masuk, kayaknya masih ada nih orang ini, Ahmad Holik namanya. Dia itu
punya satu produk kopi gitu. Nah, kenapa bisnis dia kopi, tapi belum ada kedainya, baru kopi saja, kopi cup gitu ya, kopi cup maupun botolan. Itu luar biasa. Dan sekarang banyak sekali teman-teman yang minat di situ, yang ada jadi reseller atau misalnya jadi pedagang kembali begitu ya. Itu teman saya bisa seperti itu. Dan kenapa dia dagang itu? Mungkin tadi jawabannya karena saya suka sama kopi gitu. Kalau saya suka kopi ya, tapi belum untuk misalnya bikin kedai, insya Allah lah pengen. Jadi juga Sabana Fried Chicken juga punya coffee atau cafe ya. Jadi Sabana Cafe modelnya. Jadi nggak hanya ayam doang, jadi kentang, burger, kemudian kopinya juga ada dan lain sebagainya ada. Jadi modelnya konsep cafe juga, tapi brandingnya Sabana. Itu baru ada di Bekasi saja, baru satu di perusahaan di pusat saja. Nah, ini teman-teman sekali ngukur diri. Kira-kira kalau modalnya besar, bisnis kopi itu berapa, Pak? Nah, kira-kira kalau modal cafe itu 10 juta, 20 juta cukup enggak? Itu harus tahu nih kita nih. Ya, seperti itu. Belum sewa ruko atau sewa tempat dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi Mas Wirada, ketika kita punya sesuatu hal yang kita suka tadi ya, misalnya tentang alasan itu saya suka di situ. Jadi terus istiqomah aja gitu. Kalau udah istiqomah insya Allah yang lain juga akan mengikuti. Ya. Jadi tadi misalnya saya jualan jam juga karena saya suka pakai jam gitu. Suka beli jam gitu. Akhirnya ikut komunitas gitu ya. Bayangin pakai jam itu ada harganya 15 juta. Buat apa itu ya jam? Padahal punya sama cuma ngeliat waktu. Ada yang seperti itu ya. Dan kita punya komunitas juga yang seperti itu. Biasanya kalau udah komunitas itu kita tuh saling sharing dan sebagainya ya. Jadi teman-teman temukan sekali lagi why-nya, alasannya. Alasan kenapa saya dagang ini, kenapa saya harus berubah. Karena sekali lagi zaman akan semakin berkembang dan kebutuhan pasti berkembang, teman-teman. Pak Juremi ngajar, oke ngajar, digaji setiap bulan. Tapi ketika nanti nggak ngajar, punya uang nggak? Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kita harus punya keahlian lebih, ya, punya usaha lain. Orang tua kita kaya, misalkan punya uang banyak, bikin kontrakan tuh yang banyak. Buat apa ya? Tadi nggak perlu kerja, langsung langsung jaga kontrakan aja. Ya kan begitu ya, kira-kira gitu seperti itu. Nah, silakan teman-teman yang lain mau bertanya atau Mas Ahmad Holik nih, silakan. Masih ada nggak orangnya? Masih ada kayaknya. Tapi tahu dengar tahu nggak? Ya silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak untuk penyampaian jawaban dari pertanyaan dari Mas Adi. Mungkin sesi tanya jawab akan disudahi. Selanjutnya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab sudah terlampaui. Di akhir inti acara ini saya meminta kepada Pak Ahmad Juremi untuk closing statement untuk memotivasi teman-teman generasi muda yang ingin mulai terjun di bidang kewirausahaan. Ya, baik teman-teman. Sekali lagi mohon fokusnya. Biasanya kalau Zoom online itu ada yang tiduran gitu ya. Ada yang sambil ngapain gitu ya. Ya, kalau di sesi offline biasanya sih ada simulasi games nih harusnya gitu ya, biar asik begitu. Karena online gitu kan, ini salah satu kendala juga sih kalau saya pribadi ya, tapi ada juga coach yang lain juga bisa simulasi di game. Kalau saya belum ahli nih kalau di coach di Zoom ataupun online ya. Kalau offline nggak boleh lah, nanti kita ada waktu kita ketemu kalau panjang umur. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya terima kasih sudah saya bersilaturahmi dengan teman-teman semua mahasiswa UIN Surakarta, Ibu Ellen. Teman-teman sudah punya guru yang luar biasa, Bu Ellen, kewirausahaan materi yang sangat luar biasa. Saya juga dulu pas SMK suka yang namanya wirausaha karena mungkin tadi ya dari orang tua begitu ya. Dagang dan lain sebagainya. Fokusnya teman-teman tinggal melangkah lagi ya. Jadi terus dikembangkan, punya bisnis plan, nanti punya logo, branding diri ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat
logo temen itu, itu masih Putri tuh, nah gitu langsung ketahuan tuh. Ini itu masih Wirda tuh, itu si Rizka misalnya, itu si Tariska. Ya, jadi kalau melihat logo itu tuh lihat langsung ingat orangnya, begitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kita logo itu benar sangat menentukan teman-teman. Jadi misalnya kayak kesukaan aja, kayak kesukaan bola. Misalnya si Wirda suka bola A misalnya. Itu kalau jaketnya punya, tasnya punya, itu orang lain kalau ngelihat logo itu, itu si Wirda. Biasanya begitu. Jadi logo itu sangat penting teman-teman ya. Jadi ayo sekali lagi kita maksimalkan potensikan diri kita. Kalau udah punya tim, bangun tim. Ini biasanya PR-nya ya Ibu Ellen, kalau udah punya tim ini, kalau udah punya penghasilan biasanya saling iri-irian biasanya. Itu pasti ujiannya nanti di situ tuh teman-teman. Nanti misalnya pembagian yang nggak rata lah, atau misalnya saya terlalu capek lah dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman harus sendiri ya, sendiri dulu nih, sendiri. Artinya sendiri itu nanti bisa teman-teman branding. Dan nanti sekali lagi tadi ya seperti pertanyaan ketua ya Mbak Nur Fitri, kita itu nanti pasti terseleksi dengan sendirinya. Ya, akan ada orang yang satu frekuensi dengan kita. Ya, ikhtiar utamanya adalah ikhtiar. Nanti kalau udah sama ya, udah ada orang yang sama-sama kita percayai, saling enak, bestie lah bahasanya gitu. Wah, itu enak banget teman-teman. Tinggal jadiin tim saja. Ya, teman-teman jangan lelah untuk berwirausaha karena di luaran sana pengusaha itu masih sedikit teman-teman. Jadi peluang usaha sangat besar. Kalau jadi karyawan mah banyak teman-teman ya. Jadi guru honor apalagi teman-teman, banyak banget jadi guru honor. Tapi kalau jadi guru honor udah nggak mikirin gaji itu kan luar biasa. Ini tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 25. Itu gajian masih lama. Seperti itu masalahnya. Tapi kalau teman-teman udah punya usaha, mau tanggal 25, mau tanggal 20, mau tanggal berapa, bodo amat gitu bahasanya. Ya, teman-teman ingat tadi doa orang tua sangat penting, kemudian jejaring sosial sangat penting, dan mentor mungkin ya Ibu Ellen nanti ketika teman-teman udah selesai di materi kewirausahaan, Bu Ellen atau yang lainnya bisa jadi mentor. Cari mentor yang baik. Mentor itu adalah orang yang mendampingi usaha teman-teman, ya bukan cuma cuap-cuap kayak saya begini, tapi itu benar-benar mendampingi. Tapi kalau teman-teman pengen langsung bertemu dengan saya atau kita ketemu nanti suatu saat gitu ya, dengan izin Allah kita bisa sharing lebih dalam lagi. Ya, sukses buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ke Mbak Putri dan sekali lagi sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Juremi sebagai pemateri pada seminar siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Ellen selaku dosen KWU dan teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara seminar ini serta peserta partisipasi seminar pada seminar kewirausahaan kali ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya di akhir sesi ini saya meminta untuk on cam untuk kita foto bersama pemateri dan juga Bu Ellen serta teman-teman semuanya. Guys. Ayo 4D on cam. 4D, kelas 4D silakan. Kelas D, kelas B, dan juga teman-teman lainnya yang di luar mahasiswa. Kalau Salam Wirausaha, bagaimana Pak logonya Salam Wirausaha? Kalau Salam Literasi begini. Ada logo Salam Wirausaha Muda. Ya, kita jawab luar biasa atau dahsyat. Ayo, teman-teman. Sambil mengepalkan tangan ya, teman-teman. Berarti konteks kalimatnya Salam Wirausaha Muda Ya, gitu. Salam Wirausaha. Luar biasa. Oh gitu ya, ya Mbak Putri. Buat teman-teman semuanya, kata-katanya wirausaha luar biasa. Benar begitu Pak? Ya, boleh. Siap. Ayo untuk teman-teman semuanya mengikuti jargon dari Pak Ahmad Juremi.
Wirausaha luar biasa. Saya hitung 1, 2, 3. Wirausaha luar biasa. Luar biasa. Ya, wirausaha luar biasa, Luar biasa. gitu ya. Oke. Ya, ini sebelum ditutup saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad. Ini semoga ke depan kita bisa silaturahmi secara langsung ya. Kalau ke Solo nanti kabar-kabar kayak gitu. Dan semoga semakin menambah, memperluas tali persaudaraan silaturahmi, berbagi ilmu, tokoh tabul ilmi, dan setidaknya nanti semoga rekan-rekan mahasiswa ini ke depan menjadi insan-insan pengusaha yang sukses tadi dan bisa membangun, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Dan di sini banyak sekali yang telah disampaikan dari pengalaman Pak Ahmad ini bagi teman-teman semuanya, tak lain adalah proses berwirausaha itu dilandasi dengan hati, ya. Betul enggak ini? Hati dan restu dari orang tua. Tuh. Tanpa hati yang ikhlas untuk menjalankan wirausaha, pasti akan berat. Tuh. Dan nanti teman-teman untuk selanjutnya ini luar biasa, bisa berjaring, membuka jaringan dengan Pak Ahmad. Ini jalurnya siapa ini? Dapat jalur dari mana ini kemarin? Mbak Arso, Mbak Arso. Aso mana tuh Aso? Dari mana ini, Mbak? Dari saya, Bu. Oke, ceritanya bisa kenal beliau? Siapa tahu nanti masuk yang usahanya yang tadi ya Bapak ya? Apa guru apa tadi? Lowongan guru, Loker dan guru Jabodetabek. sebagainya. Ya. Nah, Mbak Rizka gimana Mbak Rizka? Sebelumnya mohon maaf Bu, ini saya menggunakan punyanya Rizka karena HP saya nge-lag Bu. Ya. Jadi saya mengenal Kak Juremi itu relasi di Telegram Bu. Kemarin kan sempat kayak nyari-nyari untuk pemateri. Nah kebetulan waktu itu ada di grup loker guru Jabodetabek. Nah kebetulan Kak Jerumi itu pernah mengisi materi tersebut. Jadi kemarin saya ngejapri Kak Jerumi. Nah, luar biasa. Ini adalah belajar berani membuka jejaring. Ya kan? Salah satu kunci orang sukses kan seperti ini ya Bapak nggih? Ya. Jadi loncatannya sudah beda dari teman-temannya. Tadi yang disampaikan oleh beliau kan seperti itu. Jangan iri dengan si A bisa sukses ini, si B bisa sukses ini karena loncatannya beda dibandingkan yang diam saja. Tuh. Dan ternyata dia sudah cari-cari lowongan-lowongan meskipun semester 4. Tuh kan? Mengikuti Instagram lowongan-lowongan kerja seperti itu. Dan saya sampaikan Bapak mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta, di UIN Solo itu kebanyakan adalah mahasiswa menengah ke bawah ekonominya. Yang UKT 400 itu banyak. Di bawah 1 juta itu banyak. Dan mereka nyambi kerja kebanyakan. Jadi kalau saya menanti mahasiswa saya skripsi tidak datang-datang ini hilang kemana karena mereka bekerja. Entah jadi kasir lah, entah jadi kerja di pabrik garment lah, seperti itu. Kalau siang mereka bantu nunggu jualan es teh yang itu loh, kap-kapan itu, ada yang seperti itu. Kalau malam mereka kerja di yang angkringan, atau ada yang bahkan sudah membuka ini nasi goreng atau apa seperti itu. Saya mendengar, menyimak pengalaman-pengalaman mereka luar biasa untuk bisa berjuang mempertahankan biaya studinya. Itu. Jadi makanya bagi yang belum berjuang, saya dengan cara seperti ini biar untuk punya mental juangnya seperti mereka-mereka yang masih kekurangan keterbatasan itu tadi. Dan pasti dengan mental juang seperti itu ke depan
suksesnya lebih luas. Pintu suksesnya itu lebih terbuka lebar dibandingkan yang tidak berjuang. Oke, ini kita patut acungi jempol buat Bapak narasumber kita pagi hari ini, bahwa selain juga sebagai pengajar, beliau juga dimulai dari berwirausaha dan sampai saat ini menekuni beragam usaha yang beliau miliki. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkannya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mewakili program studi, karena sebenarnya prodinya adalah Budian, saya kajurnya Bapak, membawai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Gitu. Dan anak-anak ini sebenarnya anak-anak bahasa itu punya kunci utama. Salah satunya adalah keterampilan berbicara. Itu tadi. Kuncinya mereka sebenarnya punya. Tinggal mereka membuka kunci itu untuk bisa dengan masyarakat komunikasinya seperti apa. Itu tadi. Itu saya mewakili prodi serta jurusan. Mohon maaf segala kekurangan, keterbatasan kami. Dan semoga lain waktu itu saat Bapak singgah ke Solo, itu kami sangat terbuka lebar pintunya untuk Bapak bisa berbagi ilmu, berkenan untuk silaturahmi ke UIN kembali. Tuh. Terima kasih, saya tutup dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi Bu Ellen dan teman-teman yang telah bergabung pada seminar kewirausahaan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di diskusi dan seminar selanjutnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Foto bersama dulu enggak kali? Dihidupin kameranya semuanya. Foto bersama dulu. Oke. Teman-teman ya kita foto bersama lagi. Dikodein. Ini ada 3 buku, ada 1 buku keterampilan membaca pikiran sama 2 buku fiksi. Mbak Fitri atau MC nanti kirim alamatnya aja. Nanti saya kirim 3 buku buat teman-teman. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Yuk, diambil foto bersama dengan gaya bebas. Ya, silahkan gaya bebas, tapi sopan. Teman-teman. Nah, itu semua di kampus ini Pak, cari wifi semua itu ngumpul semua. Ayo on-cam semua teman-teman. Saya hitungan ketiga, action ya. 1, 2, 3. Lagi. Sempit. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Sukses semuanya. Izin pamit Ibu Ellen, teman-teman semuanya. Sama-sama. Sehat, sukses selalu sekeluarga. Ya, siap. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambah terasa. Lanjut MC. Tambah terasa seluruh acara sudah kita lalui. Mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai penutup acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya mewakili panitia mengucapkan maaf apabila dalam menjalankan acara terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, izin live warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sukses acaranya ya. Oke. Tambahan untuk peserta presensi nanti ada di grup mengisi link di form. Terima kasih. Basic.